warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur dan puji bersyukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikannya sehingga kita bisa berkumpul dalam acara pembagian Ramadan ini. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, saya Nur Hanifah, bertugas sebagai MC pada acara kegiatan pembagian rapor dan kenaikan kelas siswa-siswi SD Muhammadiyah 19 Surabaya. Yang terhormat Bapak Maliki STHI MPD selaku Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 19 Surabaya. Yang saya hormati Ibu dan Bapak Guru SD Muhammadiyah 19 Surabaya. Dan yang saya hormati Bapak Ibu Wali Murid kelas 1, 2, dan 3. Dan ucapan terima kasih sudah berkenan hadir dalam acara ini. Izinkan saya menyampaikan beberapa susunan acara. Yang pertama, pembuka dengan ucapan basmalah bersama-sama. Yang kedua, sambutan sekaligus penyampaian informasi dari Kepala Sekolah oleh Bapak Maliki. Yang ketiga, pengumuman prestasi akademik. Dan yang keempat, sesi dokumentasi. Yang kelima, pembagian rapor. Agar kita menunggu lama lagi, mari kita buka acara pembagian rapor dan kenaikan kelas ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan serta penyampaian informasi yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Maliki STHI MPD selaku Kepala Sekolah. Kepada beliau saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ni'matillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati ibu-ibu wali murid dari kelas 1, 2, dan 3, Bapak Ibu Dewan Guru SD Muhammadiyah 19 Surabaya yang kami banggakan, dan tak lupa anak yang ikut hadir pada kegiatan pagi ini. Yang pertama, kami sampaikan terima kasih atas kehadiran panjenengan semua dalam kegiatan penyerahan raport tahun pelajaran 2022-2023. Tentunya kami sampaikan akan kembali, mohon maaf, ada aturan baru di sekolah, yakni semua penyelenggara. Jadi saya mohon maaf atas nama sekolah bila mana kurang berkenan dipahami dengan semua, tapi karena itu adalah aturan, ya kita mengikuti aturan untuk bersamaan, karena kita hidup di tengah-tengah masyarakat. Kami sampaikan terima kasih sekali lagi. Kemudian kita bersyukur pada Allah atas nikmat yang sangat luar biasa. Alhamdulillah, kedua kaki kita masih kita gerakan, kita bisa berjalan dari rumah kita bisa naikkan diri kita dari lantai 1 ke lantai 3 ini. Alhamdulillah, insya Allah semua dari atas izin Allah Subhanahu wa taala. Itulah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita yang tak terhingga. Maka dari itu, mari kita simak bersama untuk informasi dari sekolah. Jadi kami sampaikan selamat datang di Sekolah Ceria dalam rangka penerimaan raport tahun pelajaran 2022-2023. Kemudian ada penyampaian program tahun 2023-2024. Mohon maaf, tak ada yang belum saya ulang karena ini mulai kemarin.
Selanjutnya kami sampaikan visi sekolah seperti biasa tahun kemarin, yakni mewujudkan generasi Islami berprestasi dan serta cinta terhadap lingkungan. Ada 3 item. Yang pertama adalah generasi Islami, kemudian berprestasi dan cinta terhadap lingkungan. Apa yang ingin diraih? Maka kita lihat bersama. Misi kami adalah yang pertama menumbuh kembangkan penghayatan serta pengamalan ajaran Islam. Jadi yang rahmatan lil alamin. Yang pertama adalah kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mewujudkan generasi muslim berbasis infak dan ibtah. Kemudian membiasakan sikap terpuji siddiq. Ini adalah salah satu 4 sifat wajib yang dimiliki oleh Rasulullah. Nah, itu adalah merupakan salah satu bagian daripada mewujudkan generasi Islami. Dan yang terakhir nomor 10, menjadikan generasi yang siap menghadapi perubahan zaman. Monggo Pak Mubin bisa di sini Pak. Monggo mau tidak di kursi bisa di depan monggo. Ya, siapa? Pak Mubin, mohon bisa di depan Pak. Ada. Yang terakhir, menjadikan generasi yang siap menghadapi perubahan zaman. Di mana generasi saat ini generasi yang ada yang mengatakan milenial, ada yang generasi yang dengan sendiri tanpa menyebutkan nama generasinya bisa menilai berapa lama anak kita memegang HP, berapa lama anak kita membaca atau memegang buku. Nah, itu kita bisa membandingkan. Kalau memang lebih banyak membaca buku, alhamdulillah. Tapi secara penelitian kebanyakan memegang Nah, disinilah kita. Maka dari itu nanti bila mana ada materi atau tugas dari sekolah yang belum selesai kemudian dibawa pulang, jangan dianggap itu pekerjaan rumah. Artinya menyelesaikan pekerjaan yang di sekolah belum kelar diselesaikan di rumah dengan dalih agar anak ini tidak pegang HP. Disetujui. Jadi itu adalah sebuah strategi agar ini tidak dekat dengan HP, maka dikasih tugas dari sekolah. Alasannya apa? Alasannya adalah karena belum selesai di sekolah, maka ditambah di rumah biar tidak dekat dengan HP. Kemudian beberapa karakter setelah misi di sekolah ini kita mulai tahun kemarin 2022-2023 kita sudah sepakat bersama untuk membawa ikon sekolah, yakni sekolah ceria. Yang pertama adalah cerdas. Kita berharap mampu mewujudkan anak ini yang cerdas. Ketika anak ini cerdas, maka dia akan menjadi anak yang mandiri, kemudian berani dan percaya diri. Kenapa saya menggunakan kata mandiri? Kata cerdas. Kalau saya menggunakan kata pintar, itu kadang bisa disalahartikan. Pintar dulu. Jadi ketika ditanya sudah sholat belum nak? Sudah. Tapi itu ada juga anak seperti itu. Maka dari itu kata cerdas insya Allah secara berlintas sudah melampaui dan lebih unggul daripada kata pintar. Karena cerdas juga salah satu bagian daripada sifat wajib Rasul. Kemudian selain cerdas kita juga mewujudkan empati. Jadi yang ingin kita wujudkan karakter dari empati itu adalah yang pertama adalah peduli, berbagi dan rendah hati. Ketika anak ini sudah cerdas, ketika generasi ini cerdas, maka tidak harus kecerdasan itu menyombongkan diri. Artinya menjadikan dirinya itu sombong, maka dia harus rendah hati. Filosofinya padi, semakin berisi padi itu semakin menunduk. Kalau orang desa saya sudah lihat setiap hari. Jadi kalau padi itu semakin luas semakin menunduk. Apa? Menopang isinya. Nah, kalau belum isi masih terus ke atas.
Itu namanya ibaratnya menggapai sebuah cita-cita. Ketika kita sudah dicapai, maka dia akan merunduk. Nah, disinilah yang kita lakukan. Kemudian ada peduli dan berbagi. Insya Allah kita sudah mencoba untuk melakukan, yakni Jumat berkah, Jumat ceria. Nah, ini berbagi, mungkin satu anak satu bungkus. Nah, ini sudah kita lakukan bersama. Dan kami sampaikan terima kasih kemarin ada di bulan Ramadan itu bagi takjil. Ikhwamnya sangat antusias, bahkan sampai kehujanan, alhamdulillah. Jadi sudah mandi dari rumah, dimandi juga sekolah. Jadi kami sampaikan terima kasih. Kemudian setelah empati yang kami wujudkan dari generasi anak, maka kita tidak lupa untuk menambah yang namanya pertanian religius. Religius dengan sikap spiritual, beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah. Jadi lurus, patuh kepada Allah, kemudian memiliki akhlak yang mulia. Jadi pekerja yang baik, ucapannya yang baik. Makanya ketika kita rapat, insya Allah seminggu minimal 1 kali. Bu anak, mungkin rapatnya seminggu 1 kali, 2 kali katanya. Kita sampaikan pesan moral. Pesan moral wajib dilakukan oleh semua wali kelas. Harapannya adalah untuk mengajar jangan sampai bicara yang kurang baik, bicara yang baik. Itu salah satu contoh. Jadi akhlak yang baik itu pertama bisa dilihat dari lisan kita, dari ucapan kita. Ketika kita ucapan sudah terbiasa baik, kebaikan itu akan tanpa sengaja di mana saja kita berada. Contoh, berduduk di kamar mandi, yang kita ucapkan pasti istighfar. Itu membuat pasti. Kenapa? Karena itu sudah terbiasa. Tapi kalau ucapannya itu setiap hari itu maaf kurang baik, maka dia ketika tambah sakit apa itu menolak nggak semua coloyan. Nah, itu seterusnya seperti itu. Selain religius, kita juga ingin mewujudkan anak menjadi inovatif. Dimana ketika inovatif itu inginnya anak-anak menjadi kreatif, kemudian komunikatif dan pantang menyerah. Dalam arti anak-anak ini selalu berusaha, selalu mencari bagaimana agar bisa mencapai sebuah cita-cita. Apa bakat si anak ini? Apakah dia pandai dalam ilmu akademik atau pandai dalam ilmu yang lain? Nanti kita lihat di program atau kegiatan sekolah. Selain inovatif, juga ada akseleratif, di mana tepat, cepat, tepat, dan akurat. Akseleratif ini adalah merupakan bentuk akselerasi, percepatan. Jadi kalau artinya adalah percepatan, harapan kami dengan waktu yang sangat singkat, kita juga tidak kalah dengan waktu yang belajar agak sedikit lama. Jadi mohon maaf dari sekolah, kemarin kita sudah sampaikan kalau ada di daerah sini itu tempat yang disewakan, insya Allah kita akan ngontrak, akan sewa. Tapi ternyata ketika dalam perjalanan kita mencari ada yang dikontrakkan di sini cuma di lantai 2-nya pakai kayu, otomatis kita nggak berani. Kalau pakai kayu, namanya kayu sudah laku, sudah lama, kita nggak tahu kapan kayu itu patah. Ketika anak lari kemudian patah, yang di sekolah disalahkan pasti. Maka dari itu kita belum berani mengambil kebijakan untuk menempati atau kontrak dengan seperti itu. Selain akseleratif itulah yang bisa misalnya program sekolah